Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sindikat perdagangan manusia dengan korban anak di bawah umur terjadi di Kota Palembang. Korban awalnya dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Seorang pemuda diringkus polisi karena menganiaya ibunya berkali-kali. Aksi tersebut karena tak menerima sang ibu menikah kembali dan dalam pengaruh narkoba. Sebuah jalan desa menuju kota di Kabupaten Pali rusak parah. Jalan dipenuhi lumpur hingga sulit dilintasi oleh kendaraan. Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI berjanji akan meningkatkan anggaran Basarnas di Indonesia. Langkah itu dilakukan agar kinerja Basarnas ke depan lebih menjadi baik. Kamis pagi belasan anggota Komisi 5 DPR RI mengunjungi kantor Basarnas Palembang. Mereka datang untuk melihat sarana dan prasarana kantor Basarnas. Dalam kunjungan kerja ini mereka melihat ada beberapa peralatan SAR yang sudah tidak layak pakai dan harus segera diganti. Selain itu, Basarnas Palembang juga menyampaikan beberapa kendala yang sering dihadapi saat di lapangan, seperti kurangnya jumlah personil serta beberapa peralatan yang dibutuhkan. Kekurangan personil, kemudian peralatan, serta harapan-harapan kita kepada Komisi 5 DPR RI agar mendorong apa yang menjadi tantangan di kantor kita tadi secara umum sudah kita sampaikan dan itu sudah tercatat. Menanggapi kendala tersebut, Komisi 5 DPR RI berjanji akan meningkatkan jumlah anggaran di seluruh Indonesia termasuk Palembang. Tadi bahwasannya ada persoalan-persoalan yang mendasar. Yang pertama persoalan SDM. SDM itu beliau meminta kepada kita untuk ikut mendorong agar meminta kerjasama dengan Pemda untuk memberikan SDM-nya ke SAR di Palembang. Itu yang pertama. Yang kedua tentang peralatannya. Tadi kita sudah lihat peralatan itu ada yang sudah tidak layak lagi dipakai. Nanti kita akan tingkatkan. Kita akan perjuangkan di Komisi 5 untuk meningkatkan anggarannya agar sarana prasarana yang ada di Basarnas yang ada di seluruh Indonesia itu peralatannya bisa update, bisa meningkat. Langkah tersebut dilakukan agar kinerja Basarnas Palembang akan menjadi lebih baik saat menjalankan tugas SAR. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Sebuah jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Sukadamai dengan ibu kota Kabupaten Pali Pendopo kondisinya rusak parah. Jalan dipenuhi lumpur hingga sulit dilintasi oleh kendaraan. Ironisnya, kerusakan jalan ini mengganggu perekonomian warga setempat. Jalan sepanjang hampir 5 km di Desa Sukadamai, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, kondisinya rusak parah, sangat memprihatinkan. Bahkan di saat hujan turun, jalan digenangi lumpur layaknya seperti sebuah kubangan. Jalan ini merupakan satu-satunya akses warga dari Desa Sukadamai menuju ibu kota Kabupaten Pali Pendopo. Rusaknya jalan ini tidak hanya menghambat aktivitas warga, namun juga membahayakan para pengguna kendaraan karena rawan kecelakaan. Menurut warga, jalan ini belum pernah sekalipun tersentuh perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Pali. Warga berharap pemerintah setempat dapat segera memperbaiki jalan yang menjadi urat nadi perekonomian tersebut. Kami berharap semoga ke depan ini jalan kami bisa dibangun seperti jalan-jalan lain yang sudah dibangun dari desa-desa lain untuk menghubung Desa Sukadamai, Pendopo Pali. Kami berharap semoga Bapak Bupati segera membangun jalan kami karena jalan ini dari pembentukan Kabupaten Pali belum pernah dicor sama sekali. Terus masyarakat untuk lalu lintas dari desa ke Pendopo, Kabupaten Pali. Jadi di situ ada anak sekolah, akses masyarakat kami. Jadi untuk harapan kami kepada pemerintah kabupaten agar akses itu segera dibangunkan untuk demi kebaikan pemerintah kabupaten dan juga pemerintah desa untuk menyalurkan untuk mempermudah akses masyarakat ke kabupaten.
Rusaknya jalan ini membuat roda perekonomian warga setempat menjadi terganggu. Betapa tidak, kendaraan pengangkut hasil bumi milik warga pun banyak yang membatalkan perjalanan karena terjebak di tengah lumpur. Jika jalan tidak segera diperbaiki, warga khawatir kerusakan jalan semakin parah dan tidak dapat dilintasi sehingga warga pun terancam terisolir. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, harapan yang sama. Semoga perbaikan dapat segera dilakukan di lokasi yang tadi agar aktivitas warga ini tak terganggu. Kita beralih ke informasi lainnya. Ramai di media sosial turis asing yang hendak bersuah foto di sekitar Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, dipalak oleh seorang perempuan. Pelaku yang hanya meminta uang Rp5.000 itu langsung diringkus polisi. Aksi pemalakan terjadi di kawasan sekitar Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Pemalakan yang dilakukan oleh seorang perempuan diketahui bernama Indri Tantia, 26 tahun. Pemalakan tersebut ditujukan pada setiap turis asing yang lewat. Ia meminta uang Rp5.000 terhadap turis asing yang hendak bersuah foto dan sempat diminta pergi oleh pemandu perjalanan korban. Namun saat itu pelaku terus meminta uang dengan alasan untuk membeli makanan. Pihak kepolisian dari Polsek Ilir Barat 1 yang mendapati aksi pelaku dari media sosial tersebut langsung meringkusnya. Dia lagi foto kalau deketin terus, iya kan? Iya. Ya jujur baik. Iya, Cak itulah kan? Iya. Tapi aku mau foto sama turis itu. Foto sudah. Iya. Nyesel lah kalau viral ini. Nyesel. Setelah itu kita tidak lanjuti, kemudian didapatilah pelaku perempuan. Kemudian pelaku tersebut sudah kita amankan di sini. Yang bersangkutan mengaku meminta sebesar 5 sampai 10 ribu untuk ngelem atau menggunakan iPhone. Sampai saat ini untuk turis tersebut masih kita cari tahu keberadaannya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan membuat pernyataan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatan serupa, polisi pun melepaskan sang pelaku. Yanwar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah anggota Polri mengikuti aksi kemanusiaan donor darah di Mapolres Ogan Komering, Ulu Timur. Bakti sosial donor darah kali ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-77 Bayangkara di Kabupaten Oku Timur. Kegiatan donor darah ini digelar di Gedung Markas Kepolisian Resor Ogan Komering, Ulu Timur. Sejumlah anggota polisi pun terlihat dengan semangat menyumbangkan darah mereka. Kegiatan bakti sosial donor darah ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-77 Bayangkara di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Nantinya kantong darah yang telah terkumpul akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia, cabang Oku Timur. Diharapkan dengan aksi donor darah kali ini, tidak terjadi kekosongan stok darah di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Melaksanakan kegiatan donor darah sebagai wujud bakti kami, Polres Oku Timur melaksanakan kegiatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan, kegiatan juga merupakan suatu bentuk kegiatan kami dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, utamanya memberikan darah dan juga kegiatan-kegiatan lainnya di hari yang sangat baik ini, yaitu Hari Bayangkara ke-77. Perlu kami sampaikan untuk kegiatan ini juga kami merangkul dari PMI Kabupaten Oku Timur. Kegiatan donor darah ini merupakan kerjasama Polres Ogan Komering Ulu Timur dengan Palang Merah Indonesia, cabang Ogan Komering Ulu Timur. Puncak hari ulang tahun ke-77 Bayangkara akan digelar pada 1 Juli 2023 mendatang dengan mengusung tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai menuju Indonesia Emas. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.